saya udah puluhan tahun saya nggak pernah demam panggung kan. Itu kayak badannya gemeter semua. Itu deg-degannya luar biasa kan. Dari yang bola akhirnya nyemplung ke kali buat makan ikan. Golf tuh kita mau main bagus, pengen lagi. Main jelek apalagi. Halo Sobat Hobi, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Iwan Prima dalam program Ngobrolin Golf. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat begitu spesial. Public figure, personil band terkenal, dan yang terakhir nih, kegandrungan banget main golf akhir-akhir ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Dika Ada Band. Halo Mas. Halo Mas Iwan. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Mas Dika kalau saya ngeliat di sosial medianya tuh main golf. Sebenarnya profesinya personil Ada Band atau mountain pro jadi pemain golf? Nggak tahu ini. Saya terus terang saya baru start ya itu. Maksudnya melakukannya. Saya udah dikomporin sih dari tahun 2000 akhir 2023 lah. Siapa itu yang ngomporin Mas? Ownernya Top Golf sih, Pak Lucky Chan. Lucky ya, tetap ya. Biasanya apa tuh yang biasa ngomporin tuh main golf? Ya waktu itu kita ketemu di salah satu acara di Bali. Ya, ada launching pembukaan salah satu tempat driving lah Bali di Bali International Golf. Kita ketemu di situ setelah ada band manggung, terus udah Pak Lucky, terus kebetulan beliau juga tertarik sama lagu-lagu Ada Band kan. Ya kita bahas secara kok lagu lu bisa deep banget, bisa ya menyentuh perasaan dan lain-lain, dan itu akhirnya berhubungan juga dengan filosofi golf. Beliau kayak orang sangat seneng filosofi lah ya Pak Lucky ini. Terus akhirnya lu harus nyobain golf bro, itu fun dan lu pasti banyak dapat sesuatu di situ. Saya masih oke aja saat itu. Suatu hari, itu bulan Juni itu beliau ngundang ke Top Golf, terus saya nyobain. Turun lapangan atau? No, baru driving simulator. Aja. Simulator. Dengar suara, mukulnya masih ngaco waktu itu ya. Cuman pas si klub ini Impact-nya kena bola itu kok enak ya. Ketagihan. Awalnya suka tuh memang dari lama atau memang pasca pandemi main golf? Kakek saya main golf, om saya main golf, bapak saya enggak. Saya cuma ngelihat kok kenapa sih ada stick itu. Saya waktu itu mikirnya cuma buat gebuk maling kalau tak apa gitu ya. Saya senang olahraga sih dari dulu. Saya dari olahraga apa aja lah, bola, outdoor ya? Outdoor. Saya kebetulan dulu juga senang naik gunung segala macam kan. Cuman golf aja nggak pernah tertarik. Kok bisa nggak pernah tertarik? Sekarang jadi edik banget main golf. Itu banyak teman-teman golf juga yang bilang kayak lo prematur sebenarnya bro. Jadi saya ngeliat sendiri di sosial media saya, bulan Juni itu saya mulai start driving kan. Terus sekitar akhir Juli ada teman saya, ada Mas Dedi, ngajak saya turun lapangan. Cobain aja udah. Itu pertama kali nyobain turun lapangan dan saya udah puluhan tahun saya nggak pernah demam panggung kan. Begitu tee off pertama itu saya ingat di Jagorawi. Itu kayak badannya gemeter semua. Pressure banget ya? Pressure-nya tuh luar biasa. Jadi, apalagi ngeliat yang pairingannya jago-jago semua. Apalagi nih yang nonton banyak banget. Nah itu nonton banyak banget, gila gue. Padahal biasanya biasa di depan ribuan penonton sudah biasa ya Mas? Biasa aja. Ini cuman ya waktu itu ada 2 flight ya, mungkin sekitar 8 orang berarti kan. Itu deg-degannya luar biasa kan. Dari yang bola akhirnya nyemplung ke kali buat makan ikan ya. Tapi akhirnya bisa. Tapi impact-nya itu yang plong gitu ya. Plong. Jadi ternyata golf tuh
kita mau main bagus, pengen lagi, main jelek, apalagi. Main golf itu ngaruh nggak sih untuk mungkin dalam keseharian dari Mas Dika atau perform bersama ada band? Nah itu, kalau buat keseharian nih, buat saya tuh sama, saya udah mungkin 20 tahunan ya, saya pola hidupnya kebalik. Saya kan kalau berkarya, bikin lagu tuh pasti rata-rata di atas jam 12 malam. Jadi saya nokturnal banget. Bangun selalu siang lah, jam 9, jam 10. Saya tidur subuh biasanya. Kebiasaan anak band ya? Iya, tapi memang ya nggak tahu ya, yang saya rasain memang pada saat di atas jam 12 malam itu semua hening, sepi. Itu paling enak, kita konsen seperti meditasi aja, berkarya lebih enak. Nah tapi yang itu salah satu yang membuat istri saya senang mungkin, karena saya bisa bangun pagi setelah saya golf. Iya, betul. Bener. Betul ya maksudnya? Iya. Jadi itu ngerubah semua sih kayaknya. Saya mau rela bangun pagi untuk golf. Kalau untuk kepercayaan diri ataupun apapun itu yang berkaitan dengan perilaku atau seperti apa? Saya rasa semua orang pasti punya sisi itu ya. Jadi ada sisi yang kebisaan lain yang orang lain nggak punya. Itu pasti juga secara langsung atau nggak langsung akan membuat kita lebih percaya diri ya. Jadi dulu mungkin ya ketemu teman kita yang bisnismen apa, pejabat apa, mereka ngomongin golf, saya cuman tapi ini jadi nyambung. Kalau untuk perform di atas panggung dari main golf ada pengaruhnya? Saya rasa ada ya. Jadi maksudnya ya artinya kepercayaan diri itu tumbuh, terus juga memandang segala sesuatu, yaitu filosofi golf sama musik ada keselarasannya sih. Jadi menurut saya kalau dulu saya selalu ngajarin murid-murid saya di musik, ya saat kita belajar teknik, ya udah pelajari dengan seksama sampai kita tahu detail kan. Tapi begitu kamu udah di atas stage, show must go on. Jadi jangan mikirin teknik sama sekali. Ternyata golf sama gitu. Saat kita belajar di driving kan pasti kita berusaha menyempurnakan teknik permainan kita kan. Tapi begitu di lapangan kita mikir teknik, hancur malah. Sikat aja. Show must go on. Mas Dika, intensitas main golf dalam seminggu turun lapangan maupun driving? Kalau lagi kosong itu saya Managa biasanya kita duluan. Kalau misalnya hari besok kosong nih, tiba-tiba Naga bangun udah lebih pagi dari saya. Tahu-tahu dia udah WhatsApp, udah di lapangan mana. Itu, atau saya sebaliknya gitu. Tapi seringan dia sih duluan. Kalau drivingnya sendiri ya itu pengennya sih sebenarnya rutin ya. Cuman kalau lagi kegiatan ada band lagi penuh nggak mungkin kan. Kalau lagi keluar kota. Diselipin gitu jadwal-jadwal untuk main golf atau seperti apa? Pengennya sih, cuman sampai saat ini belum terrealisasi. Jadi banyak banget, kayak kemarin kita main di Pekanbaru, di Duri, Pekanbaru, terus ada pejabat setempat yang mengundang kita, langsung ngajak turun lapangan sebenarnya. Wah, mesti nyobain lapangan di sini, bagus. Ya, tapi saat itu kita tenaga juga udah habis ya. Saat itu rentetan kan. Jadi kayaknya nggak mungkin. Pengennya sih gitu. Kayaknya mungkin suatu hari saya Managa mungkin salah satu bagasi kita adalah back golf. Sama Mas Dika. Saya ngeliat anak Mas Dika juga main golf ya. Itu memang sengaja ditularkan ke anak Mas Dika atau memang inisiatif sendiri? Enggak sih, saya bukan tipe orang tua yang memaksakan sesuatu ya. Musik aja saya juga enggak gitu loh. Tapi kalau mereka tertarik, ayo saya jelasin. Golf pun sama. Ya saat itu setelah berapa kali saya driving, saya belum turun lapangan saat itu ya. Terus anak saya yang pertama, si Dovan, ikutan. Dia cuma nanya,
ya boleh nyobain nggak? Cobain aja. Ternyata dia fun. Sampai ada satu hari driver saya dia coba, dia ironnya waktu itu udah bagus, pas driver tau tuh hampir nggak, dia mukulnya terlalu kencang karena tenaganya muda kan. Dia sempat agak trauma, takut rusak driver, tapi ternyata nggak apa-apa, emang dia didesain untuk mukul gitu kan. Itu juga, itu saya mengutip kata-katanya Pak Lucky Chan sih sebenarnya. Apa tuh? Ya itu apa, no, just biarin si klub itu bekerja gitu kan. Jadi sesuaiin aja, nanti dia pasti kena impact ke bola gitu. Tapi akhirnya dia lebih rajin dari saya sih. Atau lebih jago mungkin? Atau? Iya, saya nggak mau ngomong. Dia lebih jago. Dia lebih jago. Terus terang ya Mas ya? Terus terang lebih jago. Pernah main satu pairing turun lapangan atau? Pernah. Justru saya ngajak pertama kali dia turun lapangan, kita cuma berdua. Okay. Malah lebih intens ya Mas ya? Iya. Gimana ngelihat permainannya Mas? Amazing sih. Saya dan anak sekarang kan apapun lebih dibahas secara detail ya. Iya. Dan informasi juga lebih banyak ya dari kita. Jadi saya salah mukul aja dia koreksi ya? Dia koreksi kayak tadi ayah kanannya terlalu ya kayak gitu deh. Keren lah. Keren ya. Mas, bisa dibilang olahraga golf kan pasca pandemi ini jadi olahraga yang seksi nih Mas. Ya. Olahraga yang banyak digandrungi sama orang-orang dan juga mungkin public figure banyak main golf. Oke. Dari Mas Dika sendiri melihat olahraga golf ini setelah pasca pandemi gimana sih Mas? Saya rasa apa ya, mungkin waktu itu saya belum sih, waktu pasca pandemi, saat pandeminya, tapi malah kayak naga tuh selalu saya mulai saat pandemi, karena mungkin saat itu tidak ada kegiatan. Itu mungkin salah satu efek positifnya pandemi ya. Jadi karena orang udah nggak bisa ngapa-ngapain, gue mau ngapain lagi? Pas nyobain golf semuanya itu kena kecanduan. Saya udah mulai kena adiknya golf itu. Sama mungkin secara industrinya juga semakin membaik ya. Kalau dulu itu kan golf mungkin lebih dikenal orang taunya olahraga yang mahal, olahraganya pejabat, olahraganya pengusaha. Mas Dika salah satunya yang mementingkan fashion setiap kali turun lapangan? Enggak juga sih sebenarnya. tapi mungkin karena saya hidup di dunia entertain, jadi kayak udah otomatis aja sih. Kalau dunia entertain kan kapanpun ya selain kita sendiri, orang juga berharap kita tampil semaksimal kita ya. Ternyata di lapangan golf ya mungkin karena detailnya gitu ya. Kalau kebanyakan orang kan di olahraga apapun kadang-kadang fashion juga ya. Termasuk golf. Kayaknya di lapangan kalau warnanya nyentrik malah lebih kelihatan keren gitu. Kemarin juga saya sama Naga diajak salah satu bupati di salah satu di Kendal, di Jawa Tengah, dan ternyata dia jago banget main golfnya, single handicap lagi. Nah, cuman saya nggak tahu apakah di daerahnya tuh ada lapangan golf yang spesial juga. Ini kalau saya sebetulnya juga newbie lah. Saya baru masuk ke dunia golf. Cuman yang saya lihat itu adalah teman-teman golfer ini selain mereka selalu turun lapangan untuk menguji kemampuannya, mereka selalu improve kan, selalu pengen selalu ingin memperbaiki permainan. Terus kalau bisa skornya bagus. Tapi ada satu lagi, ada dorongan untuk mencoba lapangan. Jadi entah di Jabodetabek itu, udah pernah kesini belum? Udah pernah kesini. Itu sebenarnya sih kansnya besar ya. Jadi untuk misalnya di daerah Jawa Barat, entah di Bandung mana, Bandung Selatan, kayak di daerah Bandung aja belum semuanya. Terus mungkin di Jawa Tengah, apalagi di luar Jawa pun saya rasa itu mungkin bisa jadi
apa ya, sangat menarik untuk pariwisata juga. Iya, karena mungkin di setiap lapangan punya unique selling point sendiri sih Mas ya. Mas Dika, di tahun 2025 ini harapan Mas Dika mungkin baik untuk main golfnya maupun industrinya sendiri apa sih Mas? Industri golf ya? Iya. Jadi kalau saya pribadi saya pasti pengennya improve. Saya sendiri saya nggak muluk-muluk, saya pengen main bagus, handicap ya apa rata-rata lah sampai bisa mengimbangi para orang-orang yang saya ajak main atau mengajak saya main, sama-sama happy. Tapi industrinya sendiri harapan saya lebih berkembang ya. Lebih berkembang juga mungkin juga selain pelaku bisnisnya juga mungkin pemerintah bisa lebih melihat bahwa ternyata prestasi banyak orang-orang yang berprestasi di dunia golf tapi tidak terlalu dilirik. Nah, jadi mungkin saya rasa mata dunia juga lebih melihat itu. Kalau kita lihat juga di lapangan kan banyak sekali turis-turis Korea, Jepang main di lapangan kita. Berarti kan sebenarnya lapangan golf Indonesia tuh nggak kalah ya. Nggak kalah loh. Iya. Ya. Kalau untuk para pencinta golf yang mungkin yang belum nyoba golf nih, supaya Edik nih boleh ajak untuk supaya ya setidaknya pukul-pukul dulu di driving ataupun di lapangan dan akhirnya Edik nih sama kayak Mas Dika. Boleh ajak Mas. Okay. Gimana asiknya main golf? Oke, ya buat yang mencintai golf atau baru mau akan nyoba gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu sih sebenarnya. Jadi setahu saya itu ada dua tipe. Yeah. Ada dua tipe orang yang main golf. Saya banyak nemuin tuh di tempat driving. Iya, saya marketing dari perusahaan A, B, C. Saya disuruh bos saya. Karena tuntutan pekerjaan. Karena tuntutan pekerjaan. Yeah. It's different thing gitu lah. Jadi dia main golf, dia nggak nyari fun-nya. Karena tuntutan pekerjaan. Tapi ada juga yang sampai nemu dia fun. Nah, kalau menurut saya apapun ya, nggak hanya golf aja, apapun itu kalau kita lakuin aja. Akhirnya sampai nemu fun-nya. Ntar rasain deh kalau udah nemu fun-nya, edik. Saya tuh kecanduan golf banget. Oke, jadi buat yang belum nyoba golf, coba sekarang setidaknya pukul di lapangan dan rasakan sendiri ya. Rasakan sendiri. Bagaimana mukul kena dilihatin banyak orang. Itulah perbincangan saya dengan Mas Dika Adaben. Semoga perbincangan ini bisa membuat kalian turun lapangan. Amin. Terima kasih Mas Dika. Mas Iwan. Siap.